sahabat, perkenalkan nama saya Agung Nugroho, saya dari SMP Negeri 27 Kabupaten Tepu. Saya adalah peserta pembatik level 2 gelombang 14 tahun 2020. Sahabat, sejak COVID-19 mewabah di negara kita menyebabkan proses pembelajaran dengan mode tatap muka di kelas digantikan dengan mode daring. Hal ini bertujuan untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 di negara kita. Sahabat, pada proses pembelajaran mode daring, saya menggunakan metode pembelajaran cooperative learning. Pada model pembelajaran cooperative learning, saya menggunakan media berupa laptop, smartphone, rumah belajar dari Pusdatin, model Genomio sebagai kelas maya, Google Form sebagai analisis pembelajaran, WhatsApp sebagai media komunikasi dengan peserta didik. Sintak model pembelajaran cooperative learning yang pertama yaitu menyiapkan peserta didik. Dalam menyiapkan peserta didik, saya membuatkan akun Genomio agar peserta didik dapat masuk ke dalam kelas maya yang saya buat. Yang berikutnya, menyampaikan tujuan pembelajaran. Yang berikutnya, memberikan informasi yang berupa materi pembelajaran yang saya buat di kelas maya dalam model Genomio yang saya hubungkan dengan rumah belajar pada Pusdatin. Yang berikutnya, mengorganisasi peserta didik dalam bentuk tim-tim belajar. Yang berikutnya, melakukan evaluasi pembelajaran yang melalui Google Formulir. Yang terakhir yaitu memberikan penghargaan terhadap peserta didik. Ini adalah kelas Matematika 8A SMP Negeri 27 Kabupaten Tepu. Pada kelas matematika, pada materi kubus dan balok, pada awalnya peserta didik kita sapa terlebih dahulu untuk membuat keakraban antara guru dengan siswa seperti layaknya pada pembelajaran tatap muka di kelas. Setelah disapa, siswa diberikan tujuan pembelajaran yang akan diajarkan. Setelah siswa mengetahui tujuan pembelajarannya, siswa diharapkan dapat mengisi daftar hadir agar guru tahu berapa siswa yang hadir pada saat itu. Setelah mengisi daftar hadir, siswa dapat membuka materinya. Materi pertama yaitu penghantar balok dan kubus. Materi ini saya kaitkan dengan materi yang ada di sumber belajar Pusdatin yang berupa video. Ini sebagai stimulus awal pada pembelajaran materi balok dan kubus. Jika siswa sudah mendapatkan materi awal, selanjutnya siswa dapat membuka materi khusus yaitu tentang balok. Materi balok ini juga saya hubungkan dengan materi yang ada di Pusdatin yaitu pada sumber belajar. Ini adalah link menuju sumber belajar yang ada di Pusdatin. Nah, di sini siswa akan tahu materi-materi yang ada kaitannya dengan balok. Dari luas permukaan, volume balok, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan balok, latihan serta tes soal. Begitu juga untuk materi kubus. Ini juga saya kaitkan dengan materi yang ada di Pusdatin yaitu pada sumber belajar. Sini juga ada link menuju materi yang ada di sumber belajar Kemdikbud. Ada definisi kubus, unsur kubus, jaring-jaring kubus, luas permukaan kubus, volume kubus, dan simulasinya.
Setelah siswa mempelajari materi dari awal hingga akhir tentang kubus dan balok, selanjutnya siswa dapat mengikuti kuis harian yang gunanya untuk kita ketahui sampai di mana siswa memahami materi kubus dan balok. Soal kuis harian ini saya buat menggunakan Google Form, sehingga hasil analisnya mudah saya analisis. Sehingga hasil daripada kuis ini mudah untuk saya analisis. Berikut ini adalah soal pada Google Form. Ini ada link menuju Google Form. Di sini siswa diminta memasukkan email, token. Token akan saya berikan melalui WhatsApp grup matematika kelas 8A. Isi nama dan isi kelas. Baru diklik berikutnya dan keluarlah soal. Testimoni kebermanfaatan portal rumah belajar. Portal rumah belajar bagi saya sangat bermanfaat karena di portal rumah belajar tersedia berbagai macam fasilitas yang dapat menunjang kegiatan pembelajaran, baik di kelas maupun di luar kelas, baik tatap muka maupun mode daring. Dengan rumah belajar, kita dapat belajar di mana saja, kapan saja, dan dengan siapa saja.